Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal mata kuliah Public Speaking bersama saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan pada pertemuan kedua di mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Pada pertemuan kedua ini dilangsungkan di hari Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025, tepatnya pada pukul 10.00 sampai pukul 11.30. Pertemuan ini diawali dengan mahasiswa ataupun mahasiswi maju mempraktikkan public speaking. Di pertemuan kedua ini, terpilih 3 mahasiswi yang maju untuk mempraktikkan public speaking. Di antaranya ada Mutiara Ashifa, yang kedua ada Mawar Dwi Fadriani, dan yang ketiga ada Aisyah Dwi Ramadanti. Mahasiswi yang pertama yaitu Mutiara Ashifa membawakan public speaking dengan gaya seorang penyiar berita. Kemudian Mawar Dwi Fadriani membawakan dengan gaya seorang reviewer podcast. Kemudian yang ketiga Aisyah Dwi Ramadanti membawakan public speaking dengan gaya seorang reviewer makanan. Masing-masing mahasiswi diberi waktu sebanyak 10 menit untuk melakukan praktik public speaking tersebut. Setelah melakukan public speaking, dilanjutkan dengan pembahasan materi ataupun pemberian materi dari dosen pengampu yaitu Bapak Adi Kusuma. Materi pada pertemuan kedua ini mengenai apa alasan kita harus menguasai public speaking. Public speaking adalah sebuah penyampaian materi ataupun pesan dari seorang speaker kepada suatu kelompok ataupun khalayak ramai. Public speaking juga merupakan suatu proses berbicara pada suatu grup ataupun sekelompok orang dengan pembicaraan ataupun materi yang terstruktur. Public speaking ini merupakan komunikatif publik, yang mana artinya harus disampaikan kepada publik ataupun khalayak ramai. Alasan kita harus menguasai public speaking yaitu diantaranya banyak orang sukses yang berawal dari seorang good speaker. Orang yang sukses pastinya memiliki public speaking yang baik, sehingga public speaking ini sangat penting dimiliki oleh orang-orang jika ingin menjadi seorang yang sukses. Yang selanjutnya yaitu ada tuntutan zaman dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, maka kita juga sebagai manusia harus semakin menguasai public speaking. Karena public speaking ini sangat penting dalam berkomunikasi di zaman dan teknologi yang serba maju ini. Selanjutnya yaitu ada tuntutan profesi. Setiap pekerjaan ataupun profesi yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia sangat membutuhkan public speaking. Dengan public speaking, maka kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan hampir seluruh pekerjaan memanfaatkan public speaking ataupun memerlukan public speaking. Selanjutnya ada persaingan. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula persaingan yang ada. Maka dari itu, kita perlu menguasai public speaking agar tidak kalah dalam persaingan tersebut. Kemudian, ada pula cara untuk menjadi pembicara yang baik. Di antaranya yang pertama itu berlatih. Dengan terus-menerus berlatih, maka public speaking kita pun akan selalu terupgrade dan semakin berkembang. Selanjutnya itu ada memahami materi ataupun menguasai materi. Seorang public speaker harus memahami materi yang akan disampaikan dan juga harus menguasai apapun materi yang ingin dia sampaikan kepada audiensnya agar pesan ataupun materi tersebut sampai kepada audiensnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengolah kecemasan. Dengan maju ke depan melakukan praktik public speaking akan membantu kita dalam mengolah kecemasan yang kita miliki, membantu kita mengolah rasa takut yang kita miliki, membantu kita menangani kecemasan, rasa takut, rasa gugup, dan rasa grogi yang kita alami ketika kita
melakukan public speaking. Selanjutnya, itu ada harus mau menerima berbagai macam kesempatan. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan public speaking ataupun maju ke depan untuk mempraktikkan public speaking, maka kita harus mau menerimanya. Karena dengan hal itu kita dapat melatih public speaking kita dan mengembangkan public speaking kita. Selanjutnya yaitu terus mencoba dan selalu mencoba agar public speaking kita semakin berkembang dan semakin terlatih. Ada satu mitos yang mengatakan bahwa kemampuan public speaking adalah bakat alam. Menurut Bapak Adi Kusuma dan kami pun menyetujuinya bahwa public speaking bukanlah bakat alam, karena public speaking dapat dilatih dan terus dilatih agar setiap orang mampu menguasai public speaking. Tetapi terkadang ada saja halangan yang membuat kita tidak dapat mempraktikkan public speaking, seperti rasa gugup yang mana diakibatkan oleh rasa takut kita terhadap public speaking tersebut. Solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan terus berlatih dan pastinya terus berdoa. Kemudian, kenali diri kita sendiri. Selanjutnya ada kenali audiens kalian. Kemudian, kenali materi yang akan kita sampaikan kepada audiens agar materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Pak Adi Kusuma juga memberikan tips agar presentasi kami berjalan dengan baik. Yang pertama, pastinya menguasai materi. Dengan menguasai materi, kita tidak akan merasa gugup, ragu, cemas, ataupun takut ketika menyampaikan materi yang akan kita presentasikan. Yang kedua, ada bayangkan keadaan saat kita mempresentasikannya. Kemudian yang selanjutnya itu memperhatikan kontak mata, body language, kemudian bahasa, dan juga intonasi berbicara. Karena dari kontak mata, body language, bahasa, dan intonasi penyampaian dapat membuat orang lain mengetahui apakah kita menguasai materi tersebut ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu dengan menyelipkan jokes. Jokes ini sangat cukup penting dalam kita menyampaikan presentasi agar para audiens tidak merasa bosan ataupun boring. Selanjutnya yaitu dengan berinteraksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens ini dapat menarik kembali perhatian para audiens yang sudah terpecah ketika kita menyampaikan presentasi ataupun materi yang. Selanjutnya yaitu melakukan ice breaking agar audiens tidak merasa bosan dan boring. Pak Adi Kusuma juga memberitahu hal yang tidak boleh dibicarakan oleh public speaker. Yang pertama yaitu tidak boleh membicarakan hal yang sudah diketahui oleh audiens. Kemudian yang kedua, tidak boleh membicarakan hal yang tidak ingin diketahui oleh audiens, yaitu hal-hal yang privacy seperti kejadian buruk yang dialami oleh seorang public speaker ataupun yang lainnya. Kemudian Pak Adi Kusuma juga memberitahu kepada kami 7 dosa besar yang sering dilakukan mahasiswa dalam pembuatan PowerPoint. Yang pertama yaitu membagikan PowerPoint sebelum presentasi dimulai. Hal ini dapat menyebabkan audiens terlanjur mengetahui ataupun merasa boring dan tidak tertarik ketika kita mempresentasikan PowerPoint tersebut karena mereka sudah mengetahui terlebih dahulu isi dari PowerPoint tersebut. Kemudian yang kedua, isi dari PowerPoint tersebut menjelaskan secara keseluruhan. Seharusnya isi dari PowerPoint adalah hanya poin-poinnya saja. Kemudian presentator yang menjelaskan mengenai poin-poin tersebut secara lebih rincinya. Selanjutnya yaitu tema ataupun template yang digunakan tidak sesuai dengan teks ataupun konteks materi yang disampaikan selama presentasi. Yang keempat yaitu tulisan tak terbaca seperti acak-acakan ataupun blur dari proyektornya. Kemudian yang selanjutnya itu ada animasi yang terlalu banyak. Animasi yang terlalu banyak dapat mengakibatkan audiens tidak fokus terhadap isi yang ada di PowerPoint. Selanjutnya ada kesimpulan yang lemah atau penutup yang lemah. Seringkali para mahasiswi membacakan kesimpulan yang sudah disediakan baik di makalah ataupun di PowerPoint.
Seharusnya mahasiswi menyimpulkan kegiatan selama presentasi ataupun diskusi, baru mahasiswi ataupun presentator menyampaikannya kepada audiens. Dan yang terakhir ada bersembunyi di balik PPT. Banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak mereview ulang ataupun membaca kembali materi yang akan mereka sampaikan ketika presentasi nanti. Berakhir kepada penjelasan yang tidak baik dan penyampaiannya pun yang acak-acakan ataupun tidak terstruktur. Karena waktu yang terbatas, karena Pak Adi Kusuma memiliki kegiatan lain, maka penyampaian materi hanya sampai situ saja. Tetapi Pak Adi memberikan kepada kami PowerPoint yang Pak Adi miliki untuk bahan ajar kami. Di akhir pertemuan, Pak Adi juga memberikan sebuah kata-kata kepada kami, yaitu memanfaatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Hanya itu, kegiatan learning journal pada pertemuan kedua di hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, saya, Hairani Zahra Nasution, dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.